nama saya Taifatin dengan NIM 1965029. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan REST API server pada Laravel. Untuk pembuatannya sendiri, sebelumnya kita harus menginstal terlebih dahulu Composer, karena Composer sendiri ini biasanya digunakan untuk framework PHP pada Laravel. Setelah Composernya itu sudah terinstall, maka kita membuat project baru pada Laravel dengan mengetikkan Composer create project Laravel, kemudian kita tuliskan nama projectnya seperti ini. Kemudian setelah prosesnya berhasil, maka kita buka project Laravel tersebut pada VS Code. Seperti ini. Kemudian ketika Laravelnya sudah terinstall, maka akan tampil seperti ini ketika kita mengetikkan ini. Kemudian kita membuat database-nya terlebih dahulu. Di sini saya membuat database dengan nama database universitas. Nah, karena di sini saya membuat database-nya universitas, maka di sini kita ganti database-nya dengan universitas. Kemudian username-nya disesuaikan dengan punya kita. Kalau di sini saya menggunakan root. Kemudian untuk password-nya saya tidak ada, maka di sini dikosongi saja. Setelah membuat database, kemudian kita koneksikan database tersebut pada file project kita, maka langkah selanjutnya yaitu membuat model mahasiswa. Model ini nantinya akan bisa membuat tabel mahasiswa. Nah, setelah tabel mahasiswa dibuat, maka kita inputkan kolom. Di sini saya menginputkan kolom, menambahkan kolom nama, NIM, alamat, dan juga jurusan. Setelah kita tambahkan kolomnya, maka kita migrate. Dengan cara mengetikkan PHP artisan migrate. Setelah kita migrate, maka bisa langsung tersambung pada database yang telah kita buat tadi. Maka akan bisa tampil kolom-kolom yang telah kita buat tadi. Kemudian setelah itu kita masuk pada file mahasiswa controller, di mana pada file ini kita bisa membuat metode create, update, dan juga delete. Di sini untuk metode index ini digunakan untuk menampilkan data yang telah kita inputkan. Kemudian kalau untuk metode atau fungsi create itu kita gunakan untuk menambah data yang akan kita inputkan.
setelah kita menginputkan data, maka akan langsung otomatis disimpan oleh database, dan jika proses penambahan data tersebut itu berhasil, maka akan tampil teks data mahasiswa berhasil ditambahkan. Kemudian untuk metode update ini digunakan untuk mengupdate atau mengubah data yang telah kita inputkan. Kemudian jika kita memilih ID dari data yang telah kita inputkan, maka kita bisa mengubah data tersebut. Bisa mengubah nama, NIM, alamat, ataupun jurusan. Kemudian langsung tersimpan otomatis. Dan ketika proses pengubahan data tersebut berhasil, maka teks yang akan ditampilkan yaitu data mahasiswa berhasil diubah. Kemudian pada metode atau fungsi delete di sini digunakan untuk menghapus data yang telah kita inputkan. Nah, di sini kita tinggal memilih atau menemukan ID dari data yang akan kita hapus. Kemudian kita delete, dan apabila proses delete itu berhasil, maka teks yang akan muncul yaitu data mahasiswa berhasil dihapus. Kemudian setelah itu kita membuat root, yaitu untuk root get itu pada mahasiswa controller itu berada pada kelas index. Kemudian untuk root post itu berada pada kelas mahasiswa controller pada bagian create, dan juga untuk root put itu pada mahasiswa controller itu terdapat pada kelas update, sedangkan root delete itu terdapat pada kelas delete. Setelah semuanya berhasil dikerjakan atau dibuat, maka kita bisa menginputkan data pada database secara manual. Setelah kita inputkan data pada database, maka dapat menghasilkan output seperti ini. Kemudian kita coba praktekkan pada Postman. Nah, di sini ketika kita praktekkan pada Postman, maka data yang muncul akan sama dengan yang ada pada PHP MyAdmin. Kemudian kita coba untuk mempraktekkan post. Di sini kita isi key-nya.
Setelah itu kita send. Maka apabila prosesnya telah berhasil, maka teks yang akan ditampilkan yaitu data mahasiswa berhasil ditambahkan. Kemudian kita coba lihat pada get apakah data yang kita inputkan tadi sudah berhasil ditambahkan atau belum. Nah, bisa terlihat di sini data yang tadi kita inputkan itu berhasil ditampilkan. Kemudian kita coba untuk mempraktekkan yang put. Kita pilih ID nomor 5. Kita coba ubah name-nya. Dan juga kita coba ubah alamatnya. Jurusannya juga diubah. Maka apabila prosesnya berhasil, maka teks yang akan ditampilkan adalah data mahasiswa berhasil diubah. Ketika kita coba untuk melihat atau mengecek datanya, apakah sudah berubah atau belum. Dan datanya pun sudah berubah ketika kita inputkan atau kita ubah seperti tadi. Kemudian untuk delete, kita coba ketikkan ID yang ingin dihapus. Di sini saya akan menghapus ID 5, yaitu data ini. Kemudian kita cek, maka data mahasiswa berhasil dihapus. Kemudian kita cek kembali apakah datanya sudah terhapus atau belum. Kemudian kita cek datanya terhapus atau belum. Nah, di sini datanya sudah terhapus. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.